Kemudian kaidah yang keenam, bahasanya itibanya Nabi dalam satu ibadah tertentu, satu ritual ibadah tertentu, tidaklah terwujud kecuali dengan mencocoki ajaran Nabi dalam 6 hal. Maka itibak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah tertentu itu tidak akan terwujud kecuali dengan menyesuaikan diri dengan ajaran Nabi, apa yang Nabi ajarkan dalam 6 hal. Yang pertama adalah dalam masalah sebab ibadah. Sebab ibadah itu wajib sesuai dengan sebab ibadah yang telah Nabi tentukan. Kalau ada ibadah yang boleh tanpa sebab, namanya sholat sunnah mutlak. Ya kalau itu ya bebas, asalkan tidak di waktu terlarang. Tapi ibadah-ibadah yang telah ditentukan sebabnya, maka wajib mengikuti sebab yang Nabi tuntunkan. Ya, Nabi memberikan tuntunan dan Nabi memberikan pelajaran, Nabi mengajarkan pada kita bahasanya bersin itu sebab untuk dikira apa? Bersin itu sebab untuk alhamdulillah. Maka bersin itu sebab untuk alhamdulillah. Itu sudah Nabi pasangkan. Bersin itu sebab untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya. Boleh enggak saya ganti habis bersin? Allahu Akbar. Ya. Saya ganti jadi sebab takbir. Gitu. Boleh tidak? Enggak boleh. Kenapa? Enggak boleh. Karena bukan itu sebab yang Nabi tentukan. Itu bukan sebab yang Nabi tentukan. Maka kita katakan takbir itu amal soleh, namun bukan di sini tempatnya. Takbir itu amal soleh, namun bukan di sini tempatnya. Bersin itu bukan tempatnya Allahu Akbar gitu. Apalagi sambil mengepalkan tangan, Allahu Akbar itu enggak. Bukan di sini tempatnya. Takbir itu amal soleh, tapi bukan di sini tempatnya. Kemudian habis buang air itu sebab untuk membaca doa. Membaca doa semisal dengan bacaan ghufranak. Maka selesai buang hajat, ini pasangannya adalah doa. Boleh tidak selesai buang hajat, saya baca ayat kursi 3 kali. Boleh tidak? Loh kan baik. Nah, gitu. Kan baik. Ayat kursi apa jelek? Enggak. Ya. Maka jawaban kita, seandainya ada orang yang punya ide-ide kreatif semacam ini, maka kita katakan baca ayat kursi itu baik, tapi bukan di sini tempatnya. Bukan di sini pasangannya. Bukan di sini pasangannya. Ya, demikian cara menegur dan mengoreksi hal-hal semacam ini. Caranya demikian. Caranya demikian, 2 kalimat. Kalimat pertama, baca ayat kursi itu baik. Kalimat yang kedua, tapi bukan di sini tempatnya. Itu cara ngoreksi yang benar. Bukan kemudian caranya baca ayat kursi, seperti itu baca ayat kursi habis keluar kamar mandi dosa kamu. Bukan demikian. Dosa kamu enggak. Namun cara ngoreksinya baca ayat kursi itu baik, namun bukan di sini tempat. Apa dalil cara ngoreksi demikian? Ya, dalilnya
perbuatan sahabat Ibnu Umar. Suatu ketika ada orang yang bersin di dekatnya sahabat Ibnu Umar. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Ya, jadi alhamdulillah ditambah sholawat Pak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habis bersin demikian. Nah, itu di sampingnya Ibnu Umar, sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Nabi kemudian sahabat Ibnu Umar menegur orang ini dengan mengatakan, kami juga bersolawat untuk Nabi. Kami bukan anti solawat. Karena itu satu hal yang baik dan Nabi ajarkan. Kami juga bersolawat. Kami bukan anti solawat. Kami juga taslim mendoakan keselamatan untuk Nabi. Kami bukan anti di situ. Karena itu satu hal yang baik. Namun kata Ibnu Umar, namun tidak demikian yang Nabi ajarkan ketika bersin. Maka sahabat Ibnu Umar negur orang ini dengan dua kalimat. Ditegur dengan dua kalimat. Kalimat pertama, kami juga bersolawat. Kami itu bersolawat, kami itu tidak anti solawat. Cuma di sini kemudian akan tetapi kalimat kedua, namun tidak seperti ini yang Nabi ajarkan. Itu sahabat Ibnu Umar. Ini cara negur yang kalem, elegan, dan tidak bikin orang salah paham. Elegan dan tidak bikin orang salah paham. Nah, kalau cara negurnya yang lainnya bisa jadi, kamu anti selawat ya? Nah, enggak boleh selawat ya? Benci sama orang berselawat ya? Enggak. Sahabat Ibnu Umar cara negurnya tidak demikian. Kami bersolawat, kami tidak anti solawat. Tapi tidak seperti ini yang Nabi ajarkan. Cukup alhamdulillah saja titik. Tidak pakai solawat dan salam untuk Nabi setelah bersih. Maka ittiba Nabi adalah menyesuaikan diri dengan Nabi dalam sebab. Jangan bikin sebab sendiri aneh-aneh. Jangan kreatif. Jangan kreatif. Kreatif itu masalah teknologi, masalah kemudian keduniaan, silakan kreatif. Bikin baju yang hangat itu seperti apa, silakan kreatif. Bikin sepeda yang nyaman itu apa, yang bisa terbang misalnya, silakan kreatif. Tapi kalau dalam masalah seperti ini sebab ibadah, jangan kreatif. Kemudian yang kedua, menyesuaikan Nabi dalam jenis ibadah. Menyesuaikan Nabi dengan jenis ibadah. Kalau untuk ibadah yang Nabi telah tentukan jenisnya. Kalau Nabi tidak tentukan jenisnya longgar, ya longgar. Tapi yang Nabi sudah tentukan jenisnya, ya maka ngikuti jenis yang Nabi tuntunkan. Nabi menuntunkan untuk udhiyah, menyembelih hewan kurban. Dan Nabi telah tentukan jenisnya, hewannya namanya bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu dalam bahasa Arab artinya, kalau sering diterjemahkan dengan binatang ternak, namun itu tidak tepat. Karena itu terjemah yang kurang pas. Maka bahimatul an'am itu tiga jenis hewan, unta, sapi, dan kambing. Termasuk sapi kerbau, termasuk kambing domba. Maka itu yang Nabi tuntunkan. Maka tidak boleh udhiyah menyembelih hewan kurban dengan menyembelih kuda misalnya. Meskipun kuda lebih mahal daripada sapi misalnya. Tidak boleh. Atau kemudian nyembelih ayam, nyembelih mentok, menyembelih bebek. Maka tidak boleh korban udhiyah, korbannya korban mentok, korban ayam, korban angsa, korban lele, tidak boleh.
Bagaimana tidak boleh juga korban perasaan. Korban dalam rangka udhiyah itu bahimatul an'am. Ya, kalau enggak unta, sapi, termasuk sapi, kerbau, kalau enggak kambing, termasuk kambing, domba. Ya, jangan yang lainnya. Ya, jangan yang lainnya. Ya, ya, tentu sebagaimana jenis yang Nabi telah tentukan. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Kemudian yang ketiga, ngikuti Nabi dalam kadar, ya, angka dan kadar dan angka yang Nabi tetapkan. Kalau ibadah itu ada ketentuan angkanya, ya jangan bikin angka sendiri. Ya. Tawaf itu 7 putaran. Ya, enggak boleh orang Jawa 9 putaran biar kayak Wali Songo kan 9. Nah, itu tambahi sendiri. Enggak boleh. Ya. Subuh itu 2 rakaat. Nah, enggak boleh kemudian dosa saya terlalu banyak, subuhnya 4 rakaat. Enggak boleh. Mau dosanya banyak, mau dosanya sedikit, mau merasa enggak punya dosa, subuh tetap 2. Ya, enggak boleh bikin angka sendiri. Maka sesuatu yang sudah Nabi tentukan angkanya, ya, sesuatu yang sudah Nabi tentukan angkanya tidak boleh diubah-ubah. Ya, punya emas, punya perak, itu zakatnya 2,5%. Tidak boleh ditentukan. Zakatnya ya, 5% misalnya. Atau ngikuti pajak lah 10%. Gitu. Ya, tidak demikian. Ya, maka ibadah-ibadah yang sudah Nabi tentukan kadarnya, ukurannya, angkanya, wajib patuh. Ya, wajib patuh. Ya, zakat emas, zakat perak, zakat uang 2,5%. Ya, kalau kemudian mau lebih dari itu boleh, tapi bedakan niatnya. Mau kemudian pas sekalian mengeluarkan duit nilainya 10% juga boleh, tapi bedakan niatnya. 2,5% untuk bayar zakat, ya, sisanya mau sedekah. Ya. Kemudian kalau kemudian membayar zakatul fitr, ya sudah ada ketentuannya. Ya, praktisnya 2,5 atau 3 kilo beras. Waduh, saya banyak, saya mau zakat fitri 1 kintal. Ya. Ya silahkan mengeluarkan 1 kintal, namun ya, bedakan niatnya. Ya, ini 2,5 atau 3 kilo ini bayar zakatul fitri, sekalian ya, ini mau infak beras sekalian, ya tidak apa-apa. Ya, tidak dilarang infak beras di malam Idul Fitri itu enggak dilarang, boleh juga. Ya, boleh juga, cuma yang ini ya, bayar zakat, yang itu infak. Ya, kemudian yang keempat adalah tata cara. Kalau udah ada bagaimana tata cara ibadah yang Nabi tuntunkan, ikuti. Kalau Nabi memberikan kelonggaran, ya maka longgar. Tapi kalau sudah ditentukan, maka wajib dipatuhi. Ya, maka berwudu itu muka dulu yang pertama. Ya, rukun wudhu itu muka, kemudian anggota wudhu itu muka, kemudian kaki yang terakhir. Ya, kalau dibalik tidak boleh, kaki dulu, habis itu basuh kepala, terus mukanya yang terakhir, tidak boleh tuntun. Tidak seperti itu tata cara yang dituntunkan. Maka ngikuti tata cara yang telah Nabi tuntunkan. Ya, kemudian yang kelima, waktu. Jika telah Nabi tentukan waktunya, jangan seenaknya dan semaunya sendiri. Udhiyah nyembelih hewan kurban itu 10 Dzulhijjah. Kalau kemudian ada orang niatnya udhiyah menyembelih hewan kurban, namun 10 Syawal, ya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan baik. Ya, kalau diniatkan udhiyah, ini belum waktunya. Kalau diniatkan mau motong sapi, habis itu ya, bagi-bagi daging, ya ahlan wa sahlan. Ya, saya daftar. Nah, gitu. Tapi kalau ini niatnya udhiyah, jangan. Ya, kalau ini niatnya menjelih hewan kurban, maka satu hal yang tidak benar.
puasa wajib itu di bulan Ramadan. Ya, jangan dikerjakan puasa wajib namun di bulan Rajab misalnya. Ya, kalau niat mau puasa wajib rukun Islam kemudian di bulan Rajab, maka ini belum waktunya. Kemudian yang keenam, tempat. Kalau ibadah itu telah ditentukan tempatnya, maka tidak boleh bikin tempat sendiri. Ya, ibadah namanya wukuf itu di Arafah. Arafah itu adanya di Arab Saudi, tidak ada di Kediri. Misalnya saya wukuf di Gunung Kelot, itu ya tidak boleh, tempatnya ngarang sendiri. Ya, tempatnya ngarang sendiri. Iktikaf itu sudah ditentukan sudah ditentukan tempatnya di masjid. Tidak boleh iktikaf di samping kuburan, tidak boleh iktikaf di bawah pohon, tidak boleh iktikaf di dalam gua. Maka bukan itu iktikaf yang diajarkan oleh Islam. Iktikaf yang diajarkan Islam, iktikaf itu di masjid, bukan di gua-gua. Kalau iktikaf di gua dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala, maka ini ngarang, ini mengada-ada tempat ibadahnya dengan tempat ibadah yang tidak dituntunkan dan diajarkan.